Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tamshi fil ardi maraha, ila akhir ayat. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna, wa ila akhir ayat. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Zat yang telah memberikan, yang Maha Pemberi, yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang telah memberikan kita kesempatan hidup, yang memberikan kita udara, memberikan kita, yang menyatukan antara badan dan ruh kita, sehingga kehidupan itu tercipta. Maka itu semuanya atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita bersyukur, kita di tanggal 17 Agustus yang setiap tahun diperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, dan kita tentu saja mengilhami dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Masih hafal ya? Atas berkat rahmat Allah, terus dan didorong ya, oleh keinginan luhur, maka sampailah kepada saat yang berbahagia. Oh, ini angkatan 90-an ya. Kelihatan ya, Masya Allah. Ya, bahwa kemerdekaan itu memang diakui tidak sekedar karena perjuangan, tapi dikarenakan Allah yang memberikan kemerdekaan itu atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat-hebatnya pejuang, tidak akan pernah merdeka sebuah kaum sebelum Allah memang memberikan kemerdekaan itu. Kelihatan ada campur tangan ulama di dalam kemerdekaan Indonesia, di dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu jelas di situ dikatakan atas berkat rahmat Allah, dan tidak mungkin tangan yang menulis itu didorong oleh pemikiran kecuali pemikiran ulama. Dan dari sini kita belajar bahwa sebuah hadiah kemerdekaan itu tidak boleh mengakibatkan hati para pejuang merasa berjasa, karena memang itu sebuah penyakit yang wajib dihindari oleh orang beriman, yaitu merasa berjasa. Dan alhamdulillah, ketika Allah memberikan kemerdekaan sampai sekarang ini, maka kita bisa bersyukur karena memang membandingkan. Bersyukur kan karena kita membandingkan yang lebih di bawah kita, yaitu kita lihat bahwa negara Palestina masih dijajah oleh penjajah teroris Zionis Israel laknatullah alaihim ajma'in, dan sekolahnya anak-anak panjenengan aman, tidak ada bom, sementara sekolah-sekolah dibombardir oleh Israel. Anak-anak kecil bergelimpangan kosong kering, darahnya muncrat kemana-mana, sementara kita diberikan keamanan. Bangun pagi tadi, alhamdulillah aman negeri ini, dan kemudian diberikan sehat, dan kemudian kita diberikan kesempatan untuk ke masjid. Masya Allah, ini sungguh nikmat luar biasa. Belum lagi ketika berbicara tentang qutu yaumih, yaitu
pada pagi harinya kita diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu barakallahu fikum yang sebelum kesini tadi mungkin buka-buka wakul, buka-buka tudung saji, bisa jadi ada sisa-sisa tempe tahu barian tadi malam yang dicomot. Dan alhamdulillah ya kelihatan kan, pasti ada yang seperti itu. Ngaku apa enggak? Karena saya melakukan itu. Nah, maka itu rasa syukur yang luar biasa, walaupun hanya kering tempe yang tadi saya jumput untuk energi pergi ke masjid. Tapi itu luar biasa, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita mempelajari adab-adab tentang makan dan minum. Ini adalah bentuk rasa syukur kita untuk mengilhami pemberian Allah yang namanya makanan dan minuman. Yang kita pelajari khusus saat ini adalah sikap tawadhu dalam makan. Nah, ya, makan kan amalan badan, sedangkan tawadhu adalah amalan hati. Dan ternyata disatukan. Memangnya ada ya tanda yang dilihat atau kemudian penampakan yang dilihat kalau orang ini duduk makan kemudian tampak tawadhu. Nah, ini seharusnya ada. Ya, ini hipotesis dulu. Ya seharusnya ada, karena kalau tidak ada tidak mungkin ada tema ini. Dan itulah Islam, menggabungkan amalan hati dengan amalan badan. Sehingga seseorang itu mengamalkan sesuatu amalan badan itu tidak pura-pura, memang berangkat dari hati. Memang berangkat dari rasa syukur di dalam hati. Tapi sebelum kita bahas, maka ada hal yang sebenarnya perlu saya tabayuni itu. Ini kok settingan tempatnya berubah ya, Masya Allah. Saya enggak apa-apa saya. Tapi mulai kapan? Mulai saat ini? Mulai kemarin? Oh gitu ya. Ya saya enggak apa-apa, saya enggak ada masalah. Enggak apa-apa? Oh gitu. Kalau misalkan enggak ada terus dibongkari gitu. Ya kan, semakin berkurang semakin di itu. Oh, ada baru. Kerinan tersun jasa kemana. Nah, kalau barian atau acara syukuran untuk kemerdekaan Indonesia ini membuat kerinan, maka belum merdeka sesungguhnya. Nah, kalau merdeka berarti masih bangun subuh, bangun lebih awal. Alhamdulillah. Saya pun tidur 2:30 saya. Ya, bukan barian, tapi ada sesuatu yang harus kami lakukan. Alhamdulillah, tadi saya sempat jemput kering tempe itu ceritanya, dan Masya Allah ini mahal sekali ini. Tidak dalam kondisi peperangan saja, nikmat tempe itu terasa banget kalau di luar negeri. Itu weling tempe, ya Allah, kering tempe bumbu pecel, bayuh, luar biasa, membuat kangen kembali ke Indonesia. Mendol, apalagi mendolnya dari tempe bengu kayak kencur jeruk, ya Allah, ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, tapi itulah Islam. Walaupun amalan ini adalah amalan fitrah, yaitu makan dan minum, tetap bahwa amalan ini harus memberikan kita sebuah pelajaran bahwa dengan rasa syukur ini, maka makan dan minum ini akan membawakan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada pembahasan makan kok tawadhu. Gimana makan tawadhu itu? Maka disebutkan di dalam poin kelima, ayajlisa mutawadian. Itu dengan jelas dikatakan ayajlisa mutawadian, orang itu kalau sebelum makan maka dia diarahkan di dalam syariat ini untuk mengambil posisi duduk yang tawadhu. Loh, Masya Allah, ada posisi duduk tawadhu. Ya, kemudian dikatakan ayajlisa mutawadian bi ayyajthu'a ala rukbatayhi wa yajlisa ala dhahri qadamayhi wa yansiba rijlahul yumna wa yajlisa 'alal yusra kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlis. Yaitu bagaimana mengambil posisi duduk sebagaimana posisi duduknya Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam, yang beliau memposisikan antara kaki kanan dan kaki kirinya beliau berbeda di dalam duduk. Ya, sebagian tentang perkara ini sudah kita bahas sebenarnya sebelum pertemuan sebelumnya. Namun sengaja kami sambungkan karena pembahasan akhlaknya belum dalam. Nah, setelah pembahasan akhlaknya dalam ke poin selanjutnya nanti. Nah, duduk yang tawadhu ternyata seperti duduknya Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau duduk dengan telapak kakinya beliau. Berarti bisa dibayangkan ya, nanti mungkin ada yang nyontohkan. Oh, saya mestinya ya. Nanti saya contohkan di mana ya, duduk di mana saya. Nantilah di sini. Jadi tak suruh bayangkan dulu ayat sibari jumna, dan itu adalah kaki kanannya beliau. Kaki kanannya beliau. Wajadisa ala yusra, wajadisa ala yusra kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlis. Bentar. Ayan sibari jelahulumnya, maaf. Ayan siba itu mengangkat, nasob itu, nasob fathah, ya. Makanya di atas. Ya, menaruh ke atas begini kaki kanannya beliau, dan kemudian duduklah beliau di kaki kirinya beliau. Bisa dibayangkan nggih? Bukan mentingkrang loh ya. Pirsa mentingkrang. Nah, ini bukan. Nanti saya contohkan di sini. Nanti syutingannya ke sini loh, nggih, sini. Hah? Nggak usah, habis ini aja. Ngaji nggak perlu PR, murojaah kadang jarang ya. Kok juga PR. Ya, ini aja. Habis ini saya langsung tak praktekkan gitu. Dan sebagaimana ini sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la aqulu muttaqian innama ana abdun akil kama yakulul abd. Aku itu kalau makan, kata Nabi, aku itu kalau makan tidak dengan bersandar, tidak nendes konten senden. Ya, kalau beliau makan maka beliau tidak bersandar. Loh, alasannya luar biasa. Kenapa begitu? Innama ana abd, karena aku seorang hamba. Loh, apa nggih hubungan ini? Nah, ini kan harus jadi sebuah pertanyaan. Kenapa Nabi menerangkan saya kalau makan tidak bersandar karena saya seorang hamba. Saya hanya seorang hamba. Jadi bukan hanya saya seorang hamba. Innama ana abd. Itu artinya ya saya hanya seorang hamba. Berarti kalau bersandar berarti bukan seorang hamba, begitu. Maka ini sebuah karakter yang mendalam dari akhlak agungnya Rasulullah SAW, bahwa seseorang yang ketika makan sambil bersandar itu berarti termasuk menggambarkan posisi duduk ketika makan yang tidak tawadhu. Nah, ngomong-ngomong tentang bersandar, saya begini, apa hubungannya bersandar dalam ketika makan kok mencerminkan orang yang tidak tawadhu? Tapi panjenengan boleh loh ya, nggih, boleh panjenengan bersandar. Saya bahas gini terus ngeten, ya, mboten napa, mboten monggo dilanjutaken sendene, nggih. Ya, begini, kalau kita akan memberikan penggambaran, misalkan ini makan, terus sambil sandaran begini, gimana kesannya? Langge, kan tidak enak dilihat, dan tidak mungkin Rasul alaihi salatu wassalam makan dengan posisi itu. Kalau beliau memperhatikan posisi duduk aja ketika makan itu sebagai bentuk ketawaduan bahwa beliau hanya seorang hamba, berarti kondisi-kondisi yang lain yang sekiranya ada gerakan-gerakan tubuh yang mengesankan kesombongan pasti akan ditepis oleh Islam. Gitu. Contoh, kan ini duduk. Bagaimana dengan jalan? Ya rahmukallah. Jadi contoh di dalam surah Al-Furqan ayat 63. Itu sebenarnya bahas tentang ibadur rahman. Ibadur rahman, hambanya Allah Ar-Rahman, hambanya Ar-Rahman. Tadi kan Nabi bilang inna ma'ana abad, saya hanya seorang hamba.
Jadi posisi duduknya adalah posisi duduk seorang hamba ketika makan. Jangan begitu, jalan juga sama. Disebutkan di dalam Furqan ayat berapa tadi? 63, yaitu tentang ibadur rahman wa ibadur rahman, dan hambanya ar-rahman itu adalah alladzina yamshu, adalah orang-orang yang berjalan alal ardi haunan, yaitu berjalan di atas bumi, di atas tanah dengan rendah hati. Berjalan dengan rendah hati. Ini sebenarnya mudah kita bayangkan Bapak Ibu. Orang yang berjalan, maka dia wajib memperhatikan jalannya agar kesannya tidak sombong. Ya, entah itu dengan dingklu itu bisa sambil sombong. Ambek ngono. Kayak Conor McGregor kan. Mendingan pirsa Conor McGregor. Wes ibu-ibu wangel ndak. Nanti tanya sama nggih anaknya. Le Conor McGregor ya apa le gitu nanti nggih. Tanya gitu sama anaknya atau sama suaminya. Itu jualannya kelihatan yang diantemi Khabib Nurmagomedov itu ya. Nah, itu kelihatan. Bahkan Masya Allah mengenai berjalan itu tidak sekedar di ayat itu jamaah, yaitu disebutkan juga di dalam Al-Isra ayat 37, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan kesombongan, dengan maroha. Jualan ini seketok sudah. Lah sehingga kalau duduk saja tidak lulus di dalam perkara ketawaduan, maka bagaimana dia ketika berdiri? Gitu ya. Nah, posisi duduk itu ada etikanya sendiri kalau di dalam adabul julus wal majlis. Ya, posisi-posisi yang tawadhu. Oh iya, tadi saya punya PR nyontohkan ya duduknya Rasulullah. Contohkan. Oh gitu. Enggak apa-apa, Ustaz? Iya, sebenarnya saya berharap begitu tadi. Ya, baik, monggo. Ya, alhamdulillah. Monggo, Ustaz. Iya, hadap sana, posisi yang diduduki adalah kaki kiri yang diduduki, nggih, kaki kanannya begitu. Ya, Masya Allah. Dan gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sampai nanti bisa seperti itu. Nah, kalau enggak bisa, ini sambil dikasih makanan mungkin. Enggak usah. Nggih, ngaten. Matur suwun, jazakumullah khairan. Matur suwun. Insyaallah. Praktek satu-satu ya. Oh, enggak usah ya. Langsung makan. Pintar sekali nggih. Masyaallah. Itu dari posisi. Kembali lagi ke posisi itu. Kita itu kan sering menilai sesuatu dengan asumsi. Napa asumsi niku? Penilaian pribadi. Berarti masing-masing orang bisa dengan asumsi masing-masing? Iya. Akhirnya ada statement-statement yang sering digunakan oleh orang-orang, ya tergantung masing-masing sih. Maksudnya apa? Kok mesti KBKP tergantung masing-masing? Enggak. Standar kebenaran adalah standar yang kita ambil dari manusia yang paling benar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Posisi duduk seperti itu Masya Allah ada faidah. Posisi duduk seperti itu adalah posisi duduk yang mencegah bersandar. Itu satu. Dan yang kedua, posisi duduk seperti itu adalah posisi duduk yang disukai Rasul karena beliau suka makan itu di bawah, tidak di meja. Tuh. Ya, yang notabene itu sebenarnya kebiasaan orang-orang Arab mayoritas, bukan kebiasaan orang-orang Eropa yang suka kursi dengan singgasana yang megah, bahkan piring, sendok garpu pun dari emas atau perak. Tapi ini menunjukkan ketawaduan dari Nabi SAW. Dan posisi duduk seperti itu adalah posisi duduk yang membuat orang cepat selesai makannya. Kenapa? Ada dua hal. Itu kan posisi duduk yang tidak nyaman. Posisi duduk yang tidak nyaman. Posisi duduk yang nyaman gimana? Sandaran. Oke. Kalau posisi duduk yang
yang seperti itu bisa kita bayangkan. Ini harus saya contohkan. Ini syutingannya nggak bisa diingat-ingat. Jadi posisi kayak gini menurut saya, oke? Ini lompangan kayak gini loh, mau ibu udah enak. Selesai. Kenapa ini besok perut? Loh kan lambung di sini, kenapa kok tidak di sini? Ini dibahas ini orang. Kalau misalkan Nabi memberikan posisi seperti ini, malah yang ditekan lambung, malah ini bentuk rahmat, bentuk kasih sayang Allah. Sehingga kalau seperti ini nggak enak lambungnya, makanan nggak bisa masuk. Kalau nggak bisa coba, kalau nggak udah yang lain nggak coba. Jadi ini nggak enak malah. Kalau di sini masih enak, yang ditekan sebelah tengah lambungnya, karena lambung ada di sini. Masih bisa masuk tapi nggak nyaman mau ibu. Makanya misalkan panjenengan kok senang ibu misalkan ya, maka coba duduk seperti ini. Mau ngambil ibu kan nggak enak. Gitu ya. Tapi kalau sekiranya duduk macam-macam ya boleh begini mau boleh. Ya kan sebenarnya tolak ukurnya adalah dari penjagaan nafsu masing-masing terhadap makan. Contoh ada beberapa hal yang selain duduk, faedahnya duduk ketika makan itu membuat sesuatu tidak nyaman. Maksudnya tidak nyaman dalam waktu lama gitu. Di tempat-tempat tertentu juga seperti itu. Yaitu misalkan kenapa di kamar mandi atau di toilet itu disunahkan sebentar itu. Ya, karena memang ada faidah luar biasa. Karena itu tempat kotor, tempat yang kalau kita berlama-lama di situ, berarti semakin lama kita nggak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dibuat sesingkat mungkin, ya, sesingkat mungkin. Selain itu makan, ya, makan, kemudian termasuk ke toilet, bahkan termasuk tidur. Tidur itu, ya, pokoknya tidur, makan, ke toilet itu jangan sampai disetting nyaman banget. Karena memang harus secepatnya, gitu loh. Kayak tidur itu. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah melipat kasurnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Agar apa? Agar empuk. Namanya istri ya, namanya istri perhatian saat norek bojoku. Kasurnya tipis itu pun dari jerami. Dari jerami loh kasurnya jenengan empuk nemen asli. Ayo kalau adu cemet dengan kasur saya. Memang dibuat agar tidak terlalu nyaman. Ketika dilipat, maka Rasulullah melarangnya dan kemudian disuruh mengembalikan. Khawatirnya terlalu nyaman sehingga kerinan. Wis kasure empuk begini barian. Itu akhirnya melompong ini Mas itu. Gitu. Waduh Pak Ramadan. Sabar ya, sabar. Nah. Oke. Itu 3 kondisi yang tidak perlu dibuat nyaman. Berarti kalau kita memahami sunnah, dan ini nanti pengaruh terhadap akhlak ketawaduan, Bapak Ibu barakallahu fikum. Maka kita buat rumah kita itu di 3 hal ini tidak perlu terlalu nyaman. Yo nggak harus juga nggak dienak-enakan itu yo nggak harus begitu. Ya pokoknya kamar mandi itu bersih gitu aja. Ya nggak usah dikasih AC terlalu wangi. Iya terus apik ngono vas bunga. Iya kayak kerupuk urang menisan gitu ya. Kemudian termasuk saking tuh harus segera mungkin, secepat mungkin tempo makan, maka para salaf kalau mau makan mencari cara agar makannya cepat. Kalau mereka makan roti gandum kan alot, maka mereka lebih memilih roti itu dicelupkan air. Tujuannya nopo? Biar cepat makannya. Karena eman katanya. Kalau seandainya makan itu terlalu lama, maka setidaknya kehilangan beberapa ayat, kehilangan zikir-zikir, kesempatan berzikir.
Itu Masya Allah. Baik, itu bentuk ketawaduan. Nanti akan lahir ketawaduan itu di dalam perkara tersebut. Kemudian kata Nabi SAW ketika mengatakan la aqulu muttaqian innama ana abdun aqulu kama ya'kulul abd. Aku tidak makan sambil bersandar karena aku hanya seorang hamba dan aku makan sebagaimana hamba makan. Oke. Kemudian wa ajlisu kama yajlisul abd, dan aku duduk sebagaimana duduknya seorang hamba. Baik, barakallahu fikum. Kita tahu bahwa makan bersandar itu hukumnya nggak haram, tapi makruh. Hukumnya makruh tanzih, dibenci. Hendaknya dihindari. Kalau kita menghindarinya, maka kita mendapatkan kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena makan bersandar itu adalah posisi duduk yang dibenci oleh Nabi, maka menghindari bersandar akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sebagai karakter seorang hamba. Ada sebuah faedah yang disebutkan juga, makan bersandar itu akan menimbulkan karakter malas dan akan semakin lama makannya. Lawang senden ini enak. Nah. Oke. Kemudian jamaah barakallahu fikum, di antara bentuk ketawaduan yaitu poin ke-6, yaitu ayyarda bil mawjudi minat ta'am, yaitu seseorang yang ridho terhadap makanan yang ada. Nah, ini bentuk adab sebelum makan. Pokoknya sudah disetting sebelum masuk ruang makan di rumah, sebelum tudung saji dibuka, ini sudah disetting nih. Sembarang wis pokoknya tak maem. Wah, begitu sudah disetting begitu. Karena itu pasti rezekiku. Itu. Buka ini rawon alhamdulillah. Suwerok ini kari jeruk urute alhamdulillah wa astagfirullah. Berarti itu memang rezekinya. Kalau memang mau menambah sesuatu, ya tentu saja apa yang ada itu lebih tawadhu. Lebih tawadhu. Misalkan ada telur, ya ceplokno telur. Ya, itu akan lebih melatih ketawaduan, yaitu ridho, ayyardo bil maujudi minat ta'am. Pokoknya makanan yang apa yang ada, bapak-bapak, makanan apapun yang disediakan istri itu rezeki hari itu, rezeki pada hari itu yang harus diridhoi. Seandainya menyalahkan istri yang menyediakan makanan, memangnya yang menghendaki menu itu ada siapa? Istri apa Allah? Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita membiasakan apa yang makanan yang disediakan istri dimakan, ini Masya Allah akan jadi amalan ketawaduan. Nun saya sambil ini saya ke curi. Baik. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, beliau adalah manusia yang paling boten rewel terhadap makanan. Paling boten rewel. Nabi, kita tahu masyhur riwayatnya, Nabi pernah pulang ke rumah, kok tidak ada makanan. Kemudian beliau mengatakan, inni shaim. Kalau gitu saya puasa. Itu. Insya Allah bapak-bapak juga demikian. Yaitu ambil HP, buka aplikasi. Masya Allah. Itu ya. Mukil ya enggak apa-apa, enggak masalah ya. Baik, kemudian termasuk Nabi pernah menanyakan lauk, sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu ketika bertanya adakah lauk secara umum aja. Nabi itu enggak pernah secara spesifik menanyakan lauknya. Ada kambing enggak pernah gitu. Ada kambing, ada ayam, ada dadar jagung, mendol, peyek, macam-macam itu, senjem, macam-macam mau tanyakan. Tapi secara umum ada lauk enggak? Begitu aja Nabi. Ya, apa namanya? Hal yujadul idam, begitu aja. Adakah lauk itu? Kemudian
Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ma fi idam, nggak ada lauk, illal khal, kecuali cuka. Maka beliau mengatakan, khairul ida ni'mal idami khal, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Padahal cuka bukan lauk. Cuka itu bukan lauk, cuma cocolan aja. Ya, cocolan makanan. Bisa dicocol dengan roti, dengan macam-macam. Ibaratnya kalau panjenengan ini petisi lah. Ya, Masya Allah, itu pun jadi lauk. Makanya seandainya memang adanya kerupuk, berarti lauk kerupuk. Iwak kerupuk, atau kalau peyek berarti wak peyek sego. Wis tuwek, nggak usah dijawab. Ya, cari ini ngono carilah. Iwak peyek sego jagung. Wis tuwek. Ya, napa lanjutan Ibu? Begitu ya. Ini mendidik agar kita selalu ridho dengan makanan. Baik, itu insya Allah akan kita terapkan, membiasakan diri apa yang ada di makan itu, okay? Membiasakan diri. Nah, ini diantara bentuk ketawaduan. Sebagaimana juga dikatakan wa alla ya'ibah, dan tidak boleh mencela makanan. Wa alla ya'ibah, nggak boleh mencela makanan. Kalau nggak suka ya diem aja, nggak usah ngudem, diem. Misalkan di situ kok sepanjenengan ndak suka pedes, istrinya jenengan masak pedes kabeh, ono jangan tahu pedes, sambele pedes, kemudian bahkan jangan kelor itu kecemplung sambel pedes, ndak perlu protes, ya cukup datar ndok, datar dewi, ambek merebes mili itu, Masya Allah. Ya, kalau tanya kenapa Mas kok ndak makan masakan saya? Kepengin telur aku, mencegah senep macam-macam, ya diatur lah untuk menjaga perasaan istri. Begitu. Lama-lama pasti nanti akan rumongso. Namanya lama-lama iso 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Gitu. Tapi jangan khawatir, namanya perempuan itu kan perasaan nggih. Nah, ndak mungkin lah selama itu. Paling dipikir, apa ya kok nyeplok ndok kayak sampai udunan bojoku ini. Nah, mungkin karena setiap hari masak pedes. Itu contoh aja. Kalau memang nggak suka, tidak perlu dicela, tidak dimakan juga boleh. Ya, gitu. Tapi karena semangat mengamalkan hadis ini, ya adab terhadap perkara ini yaitu ayyardha bil mawjudi minat ta'am, itu kami terapkan. Saya itu dari kecil tidak senang pedas. Bahkan kalau beli rujak, waktu kecil dulu sampai SMA, itu penjual rujak di kampung saya paham. Kalau saya yang beli itu coeknya diumbah. Wallahi Bu, Bapak Ibu, pasti diumbah. Ih, siapa lagi? Terus sebut nama saya gitu. Langsung dicuci itu. Cobeknya cuci, bener cuci. Karena langganan mulai kecil. Tapi alhamdulillah ketika menikah sulit menemukan perempuan yang tidak suka pedas. Itu ya ada tapi jauh, Rusia, Swedia, ya kadoan ya itu ndak senang pedes ngomong, tapi ya kadoan wis sing ono-ono ae lah, pokoknya cocok disaut dirabi begitu nggih. Yang penting soliha, ya cantik kaya ndak masalah gitu ya. Gitu. Nah, maka dari itu membiasakan, karena belajar adab ini ya wis tak pangan. Paling cuma 2-3 hari ngurus itu diobati, itu selesai. Dan alhamdulillah saya sekarang tidak ada satu makan pun yang tidak saya sukai. Kalau dulu pakai pedes enggak senang. Sekarang semuanya dimakan. Lebih-lebih lagi untuk belajar bersyukur itu melihat saudara-saudara kita yang kelaparan, kurang makanan di Afrika, di Palestina, semuanya itu, maka saya ingin meningkatkan scale saya. Meningkatkan apa maksudnya? Andaikan ada makanan yang tidak saya sukai, tetap saya makan. Gitu, tetap saya makan. Ya, misalkan kok enggak favorit atau apa begini, tetap saya makan. Untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilatih bisa ternyata.
Termasuk itu tadi, kembali kepada ayardha bil maujudi minat ta'am itu. Apapun makanannya, enggak usah minumnya, enggak usah ya. Apapun makanannya, maka tentu saja kita sudah menyeting sebelum menuju itu meja makan, yaitu ridho. Wis lawune opo ae makan. Gitu. Apa faidahnya terhadap kehidupan rumah tangga? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Yang menyediakan makanan ini nggak sedih, wis muasak kesel. Padahal bukan karena nggak senang pedes, bukan karena itu. Wis muasak kesel jadi tuku. Sudah masak soto, lah kok nggodok mie soto. Nah itu kan rasanya sing masak itu pegel, nggak nyenang no hati kitanya. Nah itu faidah-faidahnya banyak sekali, masya Allah. Kemudian jamaah barakallahu fikum, selain kita tidak boleh dilarang ya, tentu saja untuk menghina makanan, tapi wa in a'jabahu akala, wa in a'jabahu akala, wa in lam yu'jibhu taroka. Kalau suka terhadap makanan ya dimakan, itu Nabi itu. Tapi kalau nggak suka ya taroka, nggak usah dimakan, itu sudah selesai, itu sudah selesai. Dan kita kalau dibalik melihat orang kok nggak milih makanan, misalkan ya ada 10 jenis makanan yang kita sediakan untuk tamu, kok tamu cuma milih 2, di antara adabnya untuk menjaga hatinya, nggak perlu promosi makanan yang lain. Loh ini kok nggak makan, nah akhirnya kan nggak nyaman hatinya. Ingat, pelajaran adab itu adalah menjaga perasaan orang lain. Itu pelajaran adab. Nanti jatuhnya ke sana. Karena seolah-olah kita bisa merasakan di pihaknya orang yang di hadapan kita gitu loh. Umpama saya di situ kan pasti tidak nyaman. Dan ini menyalahi kaidah adab, karena kaidah adab itu menyenangkan hati orang. Idkhalus surur alal mu'min, apalagi membahagiakan orang beriman. Itu sungguh dicegah di dalam syariat. Bahkan contoh ya, khutbah Jumat itu kenapa disunahkan pendek? Ya karena biar menyenangkan. Kemudian sholatnya yang agak panjang, paling tidak mungkin lah dibaca surah Al-Jumu'ah sampai selesai. Di mana di sini pernah enggak surat Al-Jumu'ah sampai selesai? Enggak kira. Nah, akhirnya dipendekkan. Makanya kenapa sih para imam-imam sholat, kecuali sholat subuh memang agak dipanjangkan, yaitu kenapa imam-imam sholat itu, imam sholat fardu itu disunahkan membaca pendek agar menyenangkan. Kenapa ada bayi nangis terus disuruh mempersegerakan sholat agar selesai imamnya? Kenapa? Agar nyenengno, nggak ganggu hati. Nah, misalkan saya ini ceramah kan sampai suruk nih, teruskan ceramahnya sampai 7:30, sampai jam 9, sampai panjenengan nggak jadi upacara ya. Ada paskibraka di sini hadir? Ya. Ada? Nggak ada ya? Jangan lupa kalau jadi paskibraka tetap jilbaban. Ya, itu aja. Itu tanda tidak merdeka itu ya. Tanda tidak merdeka, tetap jilbaban. Tapi antum tidak boleh Ustaz, karena jenggotan jilbaban tidak cocok ya. Barakallahu fikum. Nah itu kenyamanan. Kenapa sih kok ketika ada tamu yang mengambil makanan kita dilarang melihat? Karena tidak nyaman di hati. Delok ae. Aku ndelok njukuk jatar jagung dipleroi, bedel kentang dipleroi. Itu namanya tidak nyaman. Kenapa sih kita dimakruhkan untuk menyelesaikan makan kita sebelum tamu selesai makan? Karena tidak nyenengno. Tidak nyenengno itu. Jangan sampai kita lebih dulu selesai makannya. Kita sudah belajar ini. Jangan sampai kita lebih dulu selesai makannya sebelum tamu habis makanannya. Mau soalnya semua makannya cepet dikenyapin telu dilek kayak untal kapsul. Terus tamunya tetap makan, kita begini aja. Nah ini kan kayak pawak-pawakan kasir begini. Tidak seneng orang. Nah, ini tidak seneng. Masya Allah. Inilah faidah, yaitu kalau sekiranya kita seneng wa an a'jabahu akala wa in lam yu'jibuhu taraka. Ya kalau tidak seneng ditinggalkan, gitu aja. Sebagaimana Nabi di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qattun
Rasulullah itu sepanjang hidupnya beliau tidak pernah mencela makanan sama sekali. Sepanjang hidupnya beliau tidak pernah mencela makanan. Sekarang sampai kita hidup sekarang ini, kalau kira-kira kita hitung berapa kali kita mencela makanan, lah itu kan nanti tidak tahu hitungannya berapa, pasti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, yang sudah-sudah kita minta ampun kepada Allah, dan kemudian untuk saat ini kita berusaha untuk selalu ridho dengan makanan yang ada. Nah, bisa jadi mencela itu prakteknya tidak langsung ngomong, ya, jangan kelor sampai alum ini, gewodok ini kelor duduk rendang, itu kan ngenyek. Tapi ada yang mungkin mencela makanan itu tidak pakai lisan, maksudnya buatan ngomong gitu. Ya lihat makanan begini. Nah ini termasuk mencela makanan. Baik. Maka kalau orang punya kebiasaan mencela makanan ini butuh dikirim ke Gaza. Ya biar hidup di sana sak mati ini sudah. Tapi alhamdulillah kita diajari untuk bersyukur, dan ini harus menjadi kurikulum wajib untuk mengajari anak-anak. Maka agar melatih mereka untuk ridho terhadap makanan apapun, maka biasakan jangan ditawari, "Lau apa nak?" Nah, itu kami lakukan di rumah soalnya. "Loh kok telur?" Makan. Kalau tidak mau, tidak usah makan. Mesti teka-teka nong. Tapi yang jenengi orang, anak kecil hidup. Lah orang teman-temannya yang lain makan, mas-masnya makan atau adik-adiknya makan, itu 2 jam kemudian masih klutus embo dewe. Karena kepingin urip deh. Itu sambil kita kasih tausiah, kita kasih penjelasan bahwa makanan kita sudah enak walaupun nasi sama telur, nasi sama tahu itu masih enak. Itu terutama anak-anak panjenengan, anak-anak kita yang nanti mau ke pesantren itu dididik. Kecuali pesantrennya pesantren hotel, kalau saya bilang itu makanannya enak-enak. Tuh, ya enggak apa-apa daripada enggak mau pesantren itu. Tapi terus terang kalau kami pribadi andaikan mampu sekalipun tidak akan kami taruh di pesantren yang bagus. Bagus dalam hal fasilitas ya, karena memang itu segmennya untuk orang-orang yang nggak mau mondok, yang angel mondok aja ini nyaman, nggak apa-apa, penting mondok. Justru akan saya carikan yang lawu-lawu nih bayam karo tempe dele baki itu mantap itu saya nyari yang begitu. Insya Allah tetap hidup kok, insya Allah. Ya tinggal perayaan terus ya di masakno ngono wis beres. Tapi ndak harus niru kami nggih, karena ndak semua anak sama pengkondisiannya. Kemudian saya lanjut sedikit, yaitu inistahahu akala wa ankariyahu taraka. Kata Abu Hurairah, Rasulullah itu kalau memang senang ya dimakan, kalau enggak ya enggak. Sebagaimana beliau pernah disuguhi makanan yang bukan makanan dari asal tempatnya beliau, bukan khasnya tempat beliau, yaitu di dalam satu talam itu ada labu, ada top itu kadal gurun, bukan kadrun, bukan ya, kadal gurun ya. Kadal gurun itu mahal ya, memang nggak buas dia makan tumbuhan dan itu halal. Maka Rasulullah tidak memakan itu dan tidak mencelanya, dan kemudian Rasulullah memakan labu karena beliau senang labu. Dan itu menandakan bahwa kadal gurun itu, dop itu tidak haram, cuma nggak seneng aja. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada diskusi satu mungkin? Ya? Nggih, monggo. Rasulullah menolak makan. Kapan Rasulullah menolak makan? Maksudnya disuguhin, kalau tidak mau jangan dimakan. Gitu. Baik, bagaimana kalau menolak makan gitu, ya.
Jadi kita kembali kepada sunnah bahwa Rasulullah tidak pernah menolak makan. Makanya di situ kan ada menu selain dob. Selain dob yaitu ada apa itu namanya tadi? Labu. Maka beliau memilih labu. Nah, itu diantara keberkahan makanan yang diambil tamu. Yang penting panjenengan ambil salah satu. Itu satu. Kemudian kalau dibalik, ini kan pelajaran adab sebagai tuan rumah. Hendaknya tuan rumah itu kalau mau ikram, memuliakan tamu, tahu seleranya tamu. Gitu. Bukan sekedar masak senengannya kita. Ada sebagian ibu-ibu yang baik hatinya. Itu ingin memasakkan, ini loh masakan andalan keluarga. Wah, itu masakan. Itu ada ibu-ibu begitu. Soalnya cerita ke saya suaminya. Wah, bojoku nomor surat, terus dimasak no masakan andalan keluarga lah ndak dipuangan. Nah, terus akhirnya saya bilang, Bu, itu masakan kesukaan jenengan apa tamu? Ya, keluarga kami. Lah ya, tamunya suka enggak? Lah ya, buktinya enggak dimakan gitu. Ya sudah, berarti bukan salah tamunya. Karena adab itu berbicara dua sisi. Dua sisi, tidak hanya sekedar dari tamu, tapi berarti kita wajib memperhatikan kesukaan tamu. Kalau sekiranya tamunya dari Swiss, ya jangan diberikan rujak cingur, lombok puapat mana. Ya, mereka tidak senang. Orang Amerika kan pernah di dalam sebuah vlog itu dikasih rujak, tapi nggak pedes. Itu makan dia. Terus termasuk cingure ini, cingure dimuakan terus tanya, ini enak sekali, ini kenyal, ini gelatinnya mungkin banyak gini dan lain-lain. Ada itu vlognya viral. Kemudian ditanyai, kamu tahu ini apa? Apa ini? Kok enak sekali? Ini adalah this is konus. Ini adalah hidung sapi. Wih, langsung melukok. Dikandani apa enggak ada? Irunge sapi kan bayangno upil lah ya. Upile sapi. Lah dia enggak tahu bahwa sebelum dimasak upile wis dicungkili. Wis kuwosoki macam-macam, kira-kira kalau digodhog kan upile, bakteri upile kan kira-kira wis. Nah, itu langsung melukok. Maka itulah jangan memuliakan tamu, yaitu dengan cara makanan kesukaannya tamu. Gitu Pak Romat ya. Jadi dari dua sisi Pak Romat. Itu. Ada lagi satu. Bapak Ibu ada? Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan pertemuan mendatang insyaallah. Ini ketiga nih. Saya nggak tahu, nanti tak hubungi lagi apakah pekan pertama itu saya bisa atau enggak. Karena terjadwal umroh insyaallah. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.